Kepada anak-anak, aku mohon maaf karena mempersembahkan buku ini kepada seorang dewasa. Kalimat itu adalah kalimat permulaan yang muncul dalam buku Le Petit Prince atau The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry. Buku ini banyak dianggap sebagai buku untuk anak-anak, namun pernyataan tadi membantah hal itu. Orang dewasa secara khusus pun dapat banyak belajar dari kisah dalam buku ini. Lantas, apa sebenarnya isi buku ini? Mengapa pula dikhususkan untuk orang dewasa? Saat aku masih kecil, aku senang menggambar banyak hal. Satu saat, kutunjukkan gambar yang kupikir sangat bagus itu kepada orang dewasa, dan mereka mengira gambarku adalah sebuah topi. Padahal itu adalah gambar seekor gajah yang dimakan dan ditelan oleh seekor ular sanca. Lalu, orang dewasa itu menyuruhku untuk melupakan gambar-gambar yang kuanggap sangat brilian itu dan sebagai gantinya mempelajari ilmu bumi, sejarah, ilmu hitung, dan tata bahasa. Aku pun menurut dan meninggalkan karir cemerlangku sebagai seorang pelukis. Dalam hatiku aku berkata, apakah mereka mempunyai imajinasi? Setelah itu, aku belajar mengendarai pesawat dengan ilmu bumi yang kupelajari. Aku sekarang adalah seorang pilot. Namun, pandanganku tentang orang dewasa tidak pernah berubah. Sekali-kali aku menunjukkan gambarku, dan jawabannya selalu sama. Ini topi. Satu saat, ketika aku sedang mengendarai pesawat, aku jatuh di tengah gurun Sahara. Aku sendirian, kesepian, mencoba untuk mencari pertolongan, tapi hasilnya nihil. Di tengah situasi itu, aku mendengar suara lembut. If you please draw me a sheep. Namun pada waktu itu yang kukuasai adalah ilmu bumi. Aku pun berkata, Draw? I don't know how to draw. That doesn't matter. aku pun mencoba menggambar domba yang ia inginkan. Namun ia selalu tidak menyukai gambarku, bahkan sampai 3 kali. Aku pun menggambar sebuah kotak, seolah ada seekor domba di dalamnya. The sheep you asked for is inside. That is exactly the way I wanted it. Tak kusangka ia menyukai gambar itu. Begitulah awal dari pertemuanku dengan Pangeran Cilik. Pangeran Cilik banyak menanyaiku pertanyaan, tapi tak pernah ia menggubris pertanyaanku. Ia bertanya dari mana asalku, benda apa yang rusak ini, sambil ia menunjuk ke arah pesawatku yang jatuh, dan masih banyak lagi. Walau aku pun menanyakannya sedikit pertanyaan, Pangeran Cilik menganggapku berasal dari planet lain. Pada saat itu, aku pun menceritakan ilmu yang kupelajari dengan orang dewasa kepadanya. Semua tentang bintang, bulan, matahari, dan asteroid. Aku menceritakan padanya tentang benda-benda langit yang kupelajari bersama orang dewasa. Toh orang dewasa menyukai benda-benda langit dan angka-angka seperti asteroid 3251. Begitulah orang dewasa. Mereka tak akan pernah tahu soal keindahan. Yang mereka pahami hanyalah harga dan nilai mata uang. Mereka tak pernah menanyakan indahnya bunga di taman, atau cantik dan megahnya kepakan sayap kupu-kupu. Yang mereka tanyakan adalah usia, gaji, dan berat badan. Satu kali, Pangeran Cilik melihat sebuah benih bunga mawar, mengawasinya sepanjang hari, dan tidur bersamanya. Bunga mawar itu diam-diam bersolek di dalam batang hijaunya, mengenakan bajunya, dan mengatur kelopaknya satu persatu. How beautiful you are. Mawar itu bagaikan seorang ratu yang amat mulia. Pangeran Cilik pun menyirami bunga itu dengan penuh kasih sayang. If you would have the kindness to think of my needs. Tanya bunga mawar. Pangeran Cilik pun sigap menyirami bunga itu dengan penuh kasih sayang. Namun lambat laun, bunga itu menjadi angkuh dan sombong. Ia memanfaatkan kebaikan Pangeran Cilik. Pangeran Cilik pun berkata, aku tak seharusnya mendengarkannya. Bunga-bunga tidak boleh didengarkan, hanya boleh dipandang dan dihirup saja.
Aku semestinya merebak kemesraannya di balik tipu dayanya yang kekanak-kanakan. Bunga itu penuh kontradiksi, tetapi waktu itu aku masih terlalu muda untuk bisa mencintai. Layaknya memang seharusnya aku pergi. Pangeran Cilik pun memutuskan untuk pergi ke planet-planet. Planet pertama didiami seorang raja, berpakaian jubah merah berpinggiran bordir bulu putih, di sebuah singgasana sederhana namun megah. Kala melihat Pangeran Cilik, sang raja melihat salah satu dari rakyat. Sang raja merasa bahwa ialah penguasa seluruh planet, seluruh alam semesta. Bintang-bintang pun sujud menghadapnya. Orang dewasa memang amat ganjil, kata Pangeran Cilik selama berjalan. Planet kedua didiami seorang sombong. Ah, inilah berkunjung seorang pengagum, teriak orang sombong itu begitu melihat Pangeran Cilik. Sebab bagi orang sombong, semua orang adalah pengagumnya. Satu kali, orang sombong itu menyuruh Pangeran Cilik untuk bertepuk tangan dan memuji-muji dirinya. Apa arti mengagumi? Tanya Pangeran Cilik. Am I not the handsomest, the best dressed, the richest? I'm the most intelligent man on this planet. Padahal orang sombong itu sendiri di planet itu. Orang-orang dewasa memang amat ganjil, kata Pangeran Cilik dalam hati selama berjalan. Planet berikutnya didiami seorang pemabuk. Apa yang kau lakukan? Tanya Pangeran Cilik yang sedang duduk membungkam botol-botol yang kosong dan berisi. Aku minum ini agar lupa. Lupa apa? Melupakan rasa malu. Malu kenapa? Malu karena minum, jawab pemabuk yang kemudian terpuruk dalam kebisuan. Orang-orang dewasa memang amat ganjil, kata Pangeran Cilik dalam hati selama berjalan. Planet keempat didiami seorang pengusaha. Pengusaha itu sangat sibuk sampai tak dapat mendongakkan kepalanya untuk sebentar melihat ke arah Pangeran Cilik. Pengusaha itu terus menghitung bintang yang ada di langit untuk mendapatkan uang. Uang itu akan digunakannya untuk membeli bintang baru. Grown-ups are certainly very odd. Planet kelima didiami oleh seorang penyulut lentera. Penyulut lentera itu senantiasa menyalakan lentera di waktu malam dan mematikannya di waktu pagi. Sekarang, waktu planet itu berputar menjadi sangat cepat, sehingga pergantian antara malam dan pagi sangatlah cepat. Oleh karena itu, ia tidak dapat beristirahat karena fokus untuk menyalakan dan mematikan lentera. Orang-orang dewasa memang amat ganjil, kata Pangeran Cilik dalam hati selama berjalan. Planet keenam dihuni seorang bapak tua yang menulis buku-buku yang amat tebal. Bapak itu adalah seorang ahli ilmu bumi yang mengetahui banyak tentang sungai, laut, daratan, samudra, dan pegunungan. Orang-orang dewasa memang amat ganjil, kata Pangeran Cilik dalam hati selama berjalan. Planet yang ketujuh adalah bumi, di mana terletak banyak kebahagiaan dan imajinasi yang tak berujung. Pangeran Cilik pun kembali ke planet asalnya. Kali ini, Pangeran Cilik sudah mengerti apa itu cinta. Sesaat itu, ia pun ingat dengan bunga mawar yang pernah dicintainya semasa kecil. Namun, bunga mawar itu sekarang jauh, amat jauh di planet yang lain. Hanya tampak satu kilat kuning dekat pergelangan kakinya. Sejenak ia tidak bergerak, ia tidak berteriak. Ia rebah dengan pelan bagaikan pohon tumbang, tanpa bunyi karena pasir. Ia mati demi sekuntum mawar, bunga yang rapuh di planet kecil yang dia cintai sejak kecil. Keduanya terlalu pemalu dan naif pada saat itu, dan sekarang dia akhirnya belajar mencintai. Bunganya berada jauh di planet lain. Pangeran Cilik pun bunuh diri agar waktu yang dia habiskan bersama kuntum mawar itu menjadi selamanya, dan cinta mereka berdua tetap murni dan abadi. Tubuh Pangeran Cilik memang sudah tiada. Badannya sudah dihancurkan oleh cahaya. Namun jiwanya abadi. Rohnya melingkupi bunga mawar itu dan ada di setiap langkah dalam hidupku. Dan kenangan bersamanya kan kuingat selamanya.
Terima kasih.